Selamat malam Bapak dan Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Saya Femi dari lingkungan Citra Grand Santo Bernardino Realino, Stasi Keranggan Santo Stanislaus Koska, Paroki Kampung Sawah Santo Servasius. Pada malam hari ini kita akan memulai pertemuan BKSN yang kedua dengan tema Yesus Sahabat bagi mereka yang kehilangan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45 dengan perikop Lazarus dibangkitkan. Ini adalah mujizat terbesar dan terakhir sebelum sengsara Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih pasti pernah mengalami kehilangan anggota keluarga. Meninggalnya orang terdekat merupakan salah satu bentuk kehilangan yang terberat bagi setiap keluarga. Apalagi di situasi pandemi saat ini, hampir setiap hari kita mendengar berita bahwa ada keluarga yang kehilangan anggota keluarganya, bahkan bisa sampai 2 atau 3 orang, dan dalam rentang waktu yang begitu dekat. Sebagai keluarga Kristiani, jati diri kita adalah keluarga yang dibangun atas pribadi dan ajaran Yesus Kristus. Karena itu kita yakin bahwa kasih dan semangat dari Tuhan Yesus akan selalu hadir di tengah keluarga kita untuk mendukung dan menguatkan seluruh keluarga kita. Sebelum kita mendalami perikop pada malam hari ini, mari kita sama-sama melihat apa arti kata sahabat. Relasi persahabatan dibangun berdasarkan kasih, saling pengertian, dan biasanya kita menginginkan yang terbaik bagi sahabat kita. Dan di dalam persahabatan ada pengorbanan dan ada empati. Mari kita lihat bagaimana peran Tuhan Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang kehilangan. Mari kita sama-sama mendalami teks dan dipersilakan Bapak dan Ibu dan saudara-saudari untuk membuka Alkitabnya. Oke, ini adalah peta zaman Yesus saat Tuhan Yesus berada di timur Sungai Yordan, dan sekitar 2 mil atau 3 kilometer dari Sungai Yordan ada kota yang bernama kota Betania, dan di sana tinggallah sebuah keluarga yaitu Marta, Maria, dan Lazarus. Selanjutnya kita akan melihat sebenarnya bagaimana sih relasi antara Marta, Maria, Lazarus, dan Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita lihat pada ayat 5. Yesus memang mengasihi Maria dan kakaknya dan Lazarus. Ini adalah suatu pernyataan bahwa Tuhan Yesus mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Artinya di sana ada persahabatan di antara mereka. Jadi kata mengasihi mohon menjadi garis bawahi ya Bapak dan Ibu. Oke. Sekarang ketika Tuhan Yesus berada di timur Sungai Yordan, di kota Betania, Lazarus sakit. Marta dan Maria mengirimkan orang untuk menginformasikan bahwa Lazarus sakit. Kita bisa lihat pada ayat 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Jadi Marta dan Maria tidak sekedar memberi informasi bahwa Lazarus sakit, tetapi ada penekanan di situ bahwa dia yang engkau kasihi sakit. Artinya mereka punya harapan yang begitu besar, Tuhan Yesus segera menolong Lazarus. Nah, sekarang kita lihat bagaimana respon Tuhan Yesus ketika mendengar informasi bahwa Lazarus sakit. Kita bisa lihat pada ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah dimuliakan. Sekarang kita akan melihat bagaimana respon Tuhan Yesus ketika mendengar Lazarus sakit. Kita bisa lihat pada ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata,
Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ketika kita sakit, kita menderita suatu penyakit, itu bukan hal yang menarik bagi kita, tetapi pernyataan Tuhan Yesus di ayat 4 ini adalah sebuah kontradiksi ya, suatu yang sangat berlawanan, bahwa di dalam penyakit kemuliaan Allah akan dinyatakan. Nah, kita lihat sekarang respon kedua apa dari Tuhan Yesus. Bisa dilihat pada ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jadi keputusan Tuhan Yesus yang kedua adalah bahwa dia akan tetap tinggal 2 hari lagi di tepi sungai Yordan. Dan akhirnya Lazarus meninggal dan dikuburkan. Setelah Lazarus dikuburkan selama 4 hari, akhirnya Tuhan Yesus memutuskan untuk ke kota Betania. Marta mendengar bahwa Tuhan Yesus akan ke kota Betania, maka dia pergi menyongsong Tuhan Yesus. Nah, di dalam perjalanan menuju ke rumahnya, Marta mengungkapkan kekecewaan. Sekarang kita lihat pada ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Jadi harapan Marta adalah Tuhan Yesus seharusnya datangnya lebih cepat. Ketika Lazarus sakit, Tuhan Yesus udah harus datang. Tetapi ternyata kehadiran Tuhan Yesus setelah Lazarus meninggal. Nah, kekecewaan Marta dirasakan juga oleh Maria, dan bisa kita lihat pada ayat 32, Maria mengulang lagi kalimatnya Marta. "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Marta mengalami kekecewaan karena pertama, Yesus adalah sahabatnya dan begitu dekat dengan keluarganya Marta. Terus yang kedua adalah secara geografis, jarak dari sungai Yordan ke kota Betania cuma sekitar 3 km. Ini adalah salah satu bentuk kekecewaan Marta kepada Tuhan Yesus. Di balik kekecewaan Marta, tetapi Marta punya pengharapan yang lebih besar. Kita bisa lihat pada ayat 22. "Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Jadi Marta menaruh harapan bahwa ketika Marta meminta sesuatu kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menyampaikan kepada Allah Bapa di surga, pasti akan dikabulkan. Jadi Marta punya pengharapan yang begitu besar kepada Tuhan Yesus. Selanjutnya kita akan melihat dialog antara Tuhan Yesus dan Marta pada ayat 23 sampai 26. Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jadi kalimat Tuhan Yesus bahwa Lazarus akan dibangkitkan itu bukan suatu hal yang baru bagi Marta, karena di dalam kepercayaan Yahudi bahwa setiap orang yang sudah meninggal akan bangkit pada akhir zaman. Jadi di sini Marta masih belum menyadari bahwa Tuhan Yesus akan membangkitkan Lazarus. Kita lihat dialog selanjutnya. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya.
percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Marta punya kekecewaan yang begitu besar, tetapi dia menaruh pengharapan yang lebih besar lagi kepada Tuhan Yesus. Ketika dia punya pengharapan yang begitu besar, Tuhan Yesus menyambut pengharapan Marta dengan mengatakan, apakah engkau percayakan kepadaku? Dialog tadi terjadi ketika Marta menyongsong Tuhan Yesus. Selanjutnya kita akan melihat Marta mengalami kekecewaan yang begitu besar kepada Tuhan Yesus, tetapi Marta menaruh pengharapannya lebih besar kepada Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus menyambut pengharapan Marta dan mengatakan, apakah engkau percaya hal ini? Dan kita lihat pada ayat 27, Marta menjawab, dia percaya. Nah, dialog tadi terjadi ketika Marta menyongsong Tuhan Yesus. Selanjutnya kita akan ke rumah Marta dan Maria. Sekarang kita lihat pada ayat 35. Maka menangislah Yesus. Jadi ketika sampai di rumah Marta dan Maria, Tuhan Yesus menangis. Menangisnya Tuhan Yesus ini adalah salah satu bentuk empati. Tuhan Yesus mengambil bagian di dalam kesedihan Marta dan Maria karena kehilangan Lazarus. Selain itu ada respon orang Yahudi yang bisa kita lihat pada ayat 36. Selanjutnya kita akan melihat respon orang Yahudi ketika melihat Tuhan Yesus menangis. Kita bisa lihat pada ayat 36. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Jadi di sini ada sebuah pengakuan dari orang Yahudi bahwa Tuhan Yesus ternyata sangat mengasihi Marta, Maria karena kehilangan Lazarus. Tetapi setelah itu mereka dengan menangisnya Tuhan Yesus, ada pengakuan lain dari orang Yahudi yang bisa kita lihat pada ayat 36. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Jadi orang Yahudi mengakui bahwa ternyata Tuhan Yesus sangat mengasihi Marta dan Maria dan ambil bagian di dalam kesedihan mereka. Nah, selanjutnya kita akan lihat ketika mereka berada di kubur Lazarus. Bapak dan Ibu dan saudara-saudari bisa lihat pada ayat 39. Setelah itu mereka pergi ke kubur dan kita akan melihat lagi di sana timbul lagi keraguan dari Marta. Kita lihat pada ayat 39. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi ada keraguan dari Marta, tetapi Marta tetap melakukan apa yang menjadi perintah Yesus. Dan di sana terjadilah mujizat, Lazarus dibangkitkan. Dengan kebangkitan Lazarus, itu membuktikan kalimat pada ayat 4, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi sekarang kita akan lihat pesan dan benang merah perikop Lazarus dibangkitkan dengan situasi pandemi saat ini. Ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi, kita pun akan mengalami kesedihan, kecewa seperti yang dialami oleh Marta dan Maria. Apalagi dengan situasi pandemi saat ini yang udah hampir 1,5 tahun dan kita berpikir bahwa kok kesannya Tuhan tidak segera menolong ya, seperti yang harapan Marta dan Maria ketika Lazarus sakit.
Dari perikop ini juga kita belajar bahwa bagaimana kita menghadirkan diri sebagai sahabat bagi mereka yang kehilangan. Kita bisa belajar dari orang-orang Yahudi yang ketika Lazarus meninggal, mereka mengambil bagian dengan datang melayat. Marta dan Maria mengalami kesedihan ketika Lazarus meninggal. Itu hal yang wajar, semua kita juga pasti mengalami. Tetapi pengharapan dan kepercayaan mereka terhadap Tuhan Yesus lebih besar dibandingkan kekecewaan mereka. Harapannya ketika kita hadir pertemuan pada malam hari ini, kita pun bisa belajar dari Marta dan Maria. Sekalipun kita kehilangan orang yang kita kasihi, kita percaya bahwa Allah akan selalu hadir di dalam hidup kita, dan lewat peristiwa kehilangan, kemuliaan Tuhan akan selalu dinyatakan. Demikian pertemuan BKSN pada malam hari ini. Semoga menjadi sumber inspirasi bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.